Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Berro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Berro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, lo nikmai atau padang kaki patarakai ya regang kaki pakasei tandang syukuru kemarajata lori fongallahu subhanahu wa ta'ala buaya si matangkae patak bolongi pamasen lauri di maneng sehingga ilalen nesoe padang kamana mupik na wada fongallahu subhanahu wa ta'ala aja pajapang sehingga padang kasiki maring kalinga di IGA Radio yargang kaki menonton di YouTube IGA Radio. Maku tau perpemang salau anring mapasalama lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Rahmat Setiawan dalam acara Hikmah Ramadan pada tanggal 6 Mei ya Sona Kamisi tanggal 6 bulan 5 tahun 2021 atau bertepatan pada tanggal 24 Ramadan tahun 1042 Hijriah. Jadi 1442 Hijriah. Pada hari ini kita akan membahas keutamaan salat berjamaah. Jadi yang lepas disebut tu pada tema hari ini yaitu keutamaan salat berjamaah. Dan alhamdulillah narasumber kita telah hadir di studio IGA bersama Al-Ustaz Muhammad Husaini STHI, dan beliau juga merupakan penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Berro yang bertugas di KUA Kecamatan Berro. Ya, Al-Ustaz Muhammad Husaini sekarang sudah hadir di studio. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Muhammad Husaini STHI, terlebih dahulu mungkin kita menyapa beliau. Agak karebo Ustaz. Alhamdulillah. Bajak-bajak. Alhamdulillah. Iya, Ustaz, hari ini temanya keutamaan salat berjamaah Ustaz. Iya. Oh iya. Iya, mamuare ya. Insyaallah. Iya, mamuare ya matu Saudagar IGA Radio ya maring kalinga ya rega menontonge engkai termotivasi, ya rega terinspirasi, nareng kalinga matu ceramah atau Ustaz. Mungkin engka matu Saudagar IGA Radio elok maku kutana bisa langsung menelpon di 0811 4488 211 ya rega makutana lewat live chat di YouTube IGA Radio. Ya, Saudagar IGA Radio, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Husaini STHI. Ya, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihil karim wa azim sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang tidak terhingga untuk bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, baik itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala maupun aktivitas kita sebagai makhluk sosial. Makutu paro salawat passalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kai wariskan lori di maneng assalamakeun ketakwaan, keimanan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keimanan, akhlak dan juga budi pekerti, agar kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti jejak beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar IGA FM yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah pada turut khidmatu ceramah yang berjudul keutamaan salat berjamaah. Namun sebelum sampai kepada inti dari pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ada baiknya saya menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa lebih memberikan kita titik terang untuk sampai kepada inti dari apa yang akan kita bicarakan, yaitu pada poin pertama, yaitu tentang sejarah singkat salat berjamaah itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa yang pertama melaksanakan salat berjamaah adalah malaikat Jibril dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pada waktu itu ipak guru Nabi ta ku malaikat Jibril maka dapat makui carana he nareko berjamaah itau. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melaksanakan, mempraktekkan apa yang dia dapatkan dari malaikat Jibril tentang cara untuk sholat berjamaah bersama para sahabat-sahabatnya. Pada waktu itu belum ada syariat azan dan iqamah seperti yang kita dengar saat ini. Yang ada pada waktu itu adalah seruan atau panggilan untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat, dan yang dikumandangkan pada waktu itu adalah as-sholatu jami'an. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, maka salat berjamaah belum dilaksanakan secara sempurna pada tiap-tiap waktu salat. Nanti pelaksanaannya itu dilaksanakan pada tiap-tiap waktu salat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabat dan membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Setelah itu baru pelaksanaan sholat berjamaah diadakan pada tiap-tiap waktu sholat, dan itu ditandai dengan dimintanya sahabat Bilal radhiyallahu an untuk mengumandangkan azan pertama kali atas petunjuk dari Abdullah bin Zaid sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, bangunlah
dan lihatlah apa yang diperintahkan oleh Abdullah bin Zaid dan lakukan sesuai dengan perintahnya. Hadis riwayat Bukhari. Itu sejarah singkat dengan tentang sholat berjamaah. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah anjuran untuk sholat berjamaah. Dalil-dalil atau hadis-hadis yang berisi tentang anjuran untuk bersalat berjamaah. Yang pertama adalah sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih mulia daripada salat sendiri bisab'i wa isrina darajah dengan 27 derajat banyaknya dibanding dengan salat sendiri. Hadis pertama ini saja kalau kita mau perpegangi, maka tidak akan yang mau meninggalkan sholat berjamaah. Bukan main kalau 1:27. Kemudian di hadis yang lain yang lebih rinci diungkapkan oleh Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an, salatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa suqihi hamsan wa isrina da'fa. Bahwa salatnya seseorang dengan berjamaah lebih mulia 25 derajat dibanding dengan salat seseorang dengan secara sendiri, baik itu di rumahnya maupun di pasar. Kemudian wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa kharaja ilal masjid la yahrujuhu illa shalah. Kemudian mendatangi masjid di mana dia tidak melakukan kecuali untuk salat dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat salat. Kemudian lanjut, lam yahtu hutwatan illa rufi'at laha darajatan wa huttan anhu biha hati'atan. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kakinya kecuali ditinggikan baginya derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kakinya melangkah satu lagi, maka akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, man min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa kadistahwazu alaihimus syaitan. Tidaklah 3 orang yang berada dalam pelosok kampung lalu tidak melaksanakan salat berjamaah illa kadistahwazu alaihimus syaitan, kecuali mereka sudah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dzibul qasiyah. Maka hendaklah kalian melaksanakan salat berjamaah karena serigala itu memakan domba atau kambing yang terlepas dari kelompoknya, kawanannya. Maka apa yang bisa disampaikan di sini dalam hadis ini, bahwa ketika kita melaksanakan salat berjamaah, maka syaitan sangat sulit untuk menggoda kita, menguasai kita. Tapi ketika kita melaksanakan sholat sendirian, maka disitulah gampangnya syaitan untuk menggoda kita dalam melaksanakan sholat. Pendengar IGA FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil tentang sholat jamaah yang dalam kaitannya dengan panggilan an-nida azan, panggilan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nidaa falam ya'tihi fala sholata lahu illa man azrin." Barang siapa yang mendengarkan panggilan azan falam ya'tihi, dan dia tidak dan mendatanginya untuk melaksanakan salat, fala sholata lahu illa man uzrin, maka tidak ada salat baginya kecuali dengan halangan uzur. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.
Kemudian senada dengan itu, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'an nida falam yamna'hu min ittiba'i uzrun. Barang siapa yang mendengarkan azan dan tidak ada yang menghalanginya untuk melaksanakan salat dari uzur tersebut, maka dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal uzru ya Rasulullah, uzur apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haufun au maradun, yaitu takut dan sakit. Kemudian disambung di hadisnya, lam tuqbalu minhus shalah allati shalla, maka ketika dia melaksanakan itu tidak diterima salatnya kecuali ada uzurnya. Baiklah, itu tentang, dan masih banyak lagi hadis-hadis atau dalil-dalil yang termasuk dalam anjuran sholat berjamaah. Dan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pandangan ulama mazhab Syafi'i tentang sholat berjamaah itu sendiri. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat, tapi yang masyhur adalah ulama Syafi'i lebih banyak mengkategorikannya sebagai fardu kifayah. Berikut saya sampaikan beberapa pendapat ulama Syafi'iyah. Yang pertama adalah Imam Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullah yang mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, fa'ammal jama'ah lisairus salawatil makrudat fala yahtalifu mazhab Syafi'i wa syairi ashabihi. Adapun salat berjamaah di semua salat wajib, maka dek gaga perselisihanna ulama-ulama mazhab Syafi'i bahwa itu salat berjamaah bukan fardu ain. Para sahabat kami berbeda pendapat apakah itu termasuk dalam fardu kifayah atau salat berjamaah itu adalah sunnah. Itu yang menjadi perbedaannya. Abul Abbas bin Suraid dan golongan sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa itu adalah fardu kifayah. Sedangkan Ali bin Abi Hurairah dan semua sahabat mengatakan bahwa itu adalah termasuk dalam hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua adalah Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Mabjumu Asyara Al-Muhazzab, mengatakan bahwa salat berjamaah ada hal yang diperintahkan berdasarkan hadis-hadis sahih dan yang terkenal dan ijma' kaum muslimin. Dalam masalah ini menurut Imam Nawawi ada 3 pendapat para sahabat kami Syafi'iyah. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah fardu ain dengan catatan bukan termasuk syarat syahnya salat itu sendiri. Pendapat yang ketiga menurut Syekh Wahab Al-Zuhairi rahimahullah fakarnya fikih mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa berjamaah dalam salat adalah fardu kifayah bagi laki-laki yang mukimin atau tidak bepergian, bukan termasuk bagi yang sedang dalam perjalanan menurut pendapat yang lebih sahih, yaitu pada salat wajib selain salat sunat, maka itu termasuk fardu kifayah. Adapun untuk salat sunat, maka hukumnya adalah fardu ain. Itu menurut Syekh Wahab Al-Zuhairi dalam Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassarah. Beliau juga mengatakan berjamaah itu sudah cukup dengan salatnya seorang laki-laki di rumahnya bersama istrinya, anak-anaknya dan selain mereka. Tapi laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid karena itu lebih utama, dan karena berjamaah lebih banyak juga lebih utama. Pendapat yang keempat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat jamaah adalah fardu kifayah kecuali sholat Jumat. Kewajiban sholat berjamaah
tidak gugur bagi penduduk sebuah negeri kecuali jika telah nampak syiar sholat jamaah. Maksudnya ketika sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah dalam satu kampung, maka gugurlah kewajiban sholat berjamaah kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian untuk menyimpulkan beberapa pendapat yang tadi, maka yang pertama adalah yang paling dikuatkan dalam mazhab Syafi'i adalah salat berjamaah adalah fardu kifayah. Boleh dilakukan di rumah bersama keluarga, tapi di masjid adalah lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Kedua, sebagian kecil mengatakan fardu ain, tapi tidak termasuk dalam syarat syahnya salat itu sendiri, dan banyak pula yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Hadirin pendengar IGA FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pahala daripada salat berjamaah itu. Salat berjamaah seperti saya yang sebutkan di awal tadi, itu pahalanya antara 25 derajat sampai dengan 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendiri. Jadi ini meni bawang narik kutang kalinga ni makada kegai mega sekdi atau 25 27 ko makasing tapi kiri ki makada oh mega 27 tajamai beri jamaah tajamai hak beri jamaah tapi narik ko tapi kiri makada mega sekdi tajama ni sempajang alalita sempajan ni kubolata aga makruh. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah saya bacakan tadi bahwa as-salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Itu sampai 25 derajat banyaknya. Kalau kita mau betul-betul memburu pahalanya Allah, maka salah satu jalan adalah sangiloki mak beri jamak ku masigi. Karena bukan cuma pahala salat saja yang kita dapatkan sebanyak 27 kali lipat, 27 derajat. Ada pahala lain yang kita dapatkan dari salat berjamaah di masjid. Apa itu? Yaitu kita akan mendapatkan pahala dengan datangnya kita ke masjid. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa-dosanya, dan satu langkah berikutnya akan dicatat sebagai amal kebaikan. Nih, dua nih. Yang pertama na pahala apalena nareko mas sempajak berjamaah, sempajan narobawan 27 derajat. Ditambah si paimang pahalana nareko mas sempajang iku masih gugur dosa kita dan juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada saat kita pergi maupun pulang dari masjid. Jadi nareko loka kita masih 200 langkah ke masjid, maka 100 langkah untuk kebaikan yang kita dapatkan dan 100 langkah lagi untuk terhapusnya dosa kita. 100 terhapus dosa kita. Begitupun kembali dikali 2 ketika kita pergi dan kembali dari masjid. Luar biasa pahalanya untuk sholat berjamaah. Kemudian ada lagi, kalau kita mau memperbanyak pahala dalam sholat berjamaah, yaitu pahala ketika kita menunggu datangnya waktu sholat. Dan ini ketika kita mau, maka pahala yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan ketika kita mau meluangkan waktu kita untuk datang ke masjid sebelum sholat dimulai. Kita menunggu sampai datangnya waktu sholat, karena ketika seorang duduk di masjid karena menunggu datangnya waktu sholat, maka akan ada pahala yang setara dengan ketika dirinya melaksanakan sholat.
Selama dia menunggu, berapa lama dia menunggu, maka itu terhitung dia melaksanakan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadukum ma qa'ada yantaziru sholata fi sholatin falam yuhdis tad'u lahul malaika Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Yaitu salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu waktu salat, maka dia dalam keadaan salat, terhitung dalam keadaan salat selama dia tidak berhadas. Dan malaikat mendoakannya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, kasihir dia. Itu pahala yang akan kita dapatkan dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hadirin pendengar IGA FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa poin tadi yang mudah-mudahan bisa memberi titik terang kepada kita untuk sampai kepada keutamaan sholat berjamaah itu sendiri. Sedangkan keutamaan sholat berjamaah sangat banyak. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan beberapa yang betul-betul saya anggap bisa mewakili dari sekian banyak. Yang pertama, keistimewaan salat berjamaah yang pertama adalah dengan pahala yang berlipat ganda. Itu yang akan kita dapatkan. 25 derajat sampai dengan 27 derajat itu akan kita dapatkan untuk sholatnya saja. Belum lagi untuk ketika kita melaksanakan sholat itu di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala karena melaksanakannya di masjid. Dan banyak lagi pahala yang diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah bagi kita yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menuturkan tentang keistimewaan sholat berjamaah pada waktu Isya dan sholat berjamaah pada waktu subuh, yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah pada waktu Isya sama halnya ketika dia melaksanakan sholat separuh dari malam. Sedangkan untuk sholat subuh, maka ketika seseorang melaksanakan sholat subuh, maka sama halnya seperti dia melakukan sholat satu malam penuh. Itu kemuliaan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hadirin pendengar IGA FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita sakit, ketika kita senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu kita diberikan oleh Allah cobaan dalam hal ini sakit dan tidak bisa pergi ke masjid, maka pahala yang kita dapatkan adalah sama pahalanya seperti kita sholat ke masjid. Kalau kita selalu untuk sholat ke masjid tapi berhalangan karena ada uzur sakit, maka pahala yang kita dapatkan itu sama pahalanya seperti kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwa ketika kita sholat berjamaah, maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Siapa yang tidak mau kalau kita didoakan oleh para malaikat? Sedangkan jika malaikat berdoa, itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan doanya malaikat. Terlebih jika ketika kita sholat berjamaah dan berada pada shaf paling depan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat memberikan salawat kepada orang-orang yang berada pada shaf pertama. Rawahu Ibnu Hibban. Kemudian setelah keluar sabda tersebut, maka sahabat-sahabat yang lain yang berada pada shaf kedua itu seperti protes kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah yang berada pada shaf yang kedua? Maka Rasulullah SAW bersabda juga kepada shaf orang-orang yang berada pada shaf kedua. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keistimewaan yang ketiga
bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan salat berjamaah di masjid akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ketika seorang sudah terpaut dan termantapkan hatinya untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka merekalah itu orang-orang yang termasuk disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat kelak, yaitu salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid atau seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, maka merekalah itu orang-orang yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan selanjutnya adalah orang yang selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah orang yang akan terhindar dari yang namanya sifat munafik. Karena orang yang selalu beribadah ke masjid, berjamaah ke masjid, melakukan sholat ke masjid, maka itu mencerminkan bahwa dirinya tidak merasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dilakukan di masjid. Maka ketika tidak ada perasaan berat untuk beribadah kepada Allah, maka itu sudah mencerminkan kita terhindar dari sifat-sifat munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura dalam ibadah. Lain yang kelihatan, lain juga yang ada di hatinya. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang terhindar dari sifat-sifat munafik. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna asqala salatin 'alal munafiqina", bahwa sungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik adalah salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya dan juga salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, ketika mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua waktu tersebut, maka la'atuhuma walau habwan, maka mereka itu akan datang walaupun dengan merangkak. Inilah keistimewaan. Ketika dia tahu, orang-orang munafik tahu bahwa keistimewaan salat berjamaah, terutama salat subuh dan salat isya, maka mereka akan datang walaupun dengan merangkak, saking hebatnya kedua waktu itu. Kemudian akan diampuni dosanya. Keistimewaan orang yang sholat berjamaah itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Bahwa kita ini manusia biasa, dek gaga tahu, dek gaga tahu, dek na pura jama ya senge asalan. Tungke tahu puramanen na jama mengkamana dosana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan. Sangat bijaksana Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita jalan bagaimana caranya agar kita bisa menggugurkan, menebus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan salah satunya adalah ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka salah satu jalan bagi kita untuk menebus dosa-dosa yang sudah kita perbuat pada masa-masa yang lalu. Dan banyak jalan yang Allah gambarkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita agar dosa-dosa yang telah kita lakukan itu bisa ditebus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan yang mengatakan bahwa barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan untuk menunaikan salat wajib dan melaksanakannya secara berjamaah di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari beberapa keistimewaan tadi, maka dapat kita menarik kesimpulan, hikmah bahwa keutamaan sholat berjamaah ini sangat banyak. Sangat banyaknya sehingga
kalau kita mau betul-betul melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dan akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hikmah dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka itu kita jadikan sebagai media syiar Islam, kita jadikan sebagai media dakwah kepada halayak atau masyarakat, karena dengan begitu kita bisa saling mengedukasi, memberikan pengajaran satu sama lain tentang memperkuat yang namanya keislaman di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kebanyakan dari kita ini disibukkan oleh kehidupan yang bersifat duniawi, sehingga kadang kita kurang mengenal satu sama lain, padahal mereka adalah tetangga-tetangga dekat kita. Maka dengan sholat berjamaah, maka disitulah terjalin yang namanya tali silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah, sehingga akan mendatangkan rezeki bagi kita semua. Yang ketiga, sholat berjamaah pun bisa membuat kita lebih menghargai yang namanya perbedaan. Karena ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka di situ ada orang yang berpangkat, ada orang biasa, ada orang yang tinggi jabatannya, ada orang kaya, ada orang miskin, bersuku-suku yang ada di situ. Kita berkumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perbedaan ketika kita melaksanakan sholat, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita mampu melaksanakan sholat berjamaah, maka kita sudah menegakkan yang namanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sholat berjamaah pula, maka kita sudah memperbaiki juga hubungan kita kepada sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Ketika hablum minallah dan hablum minan nas ada dalam diri kita, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah tadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Hussein STI terkait mengenai keutamaan salat berjamaah. Ya, Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk, Ustaz, lewat pesan WA dan live chat. Dan kita akan juga menunggu nanti penelpon kalau ada yang ingin menelpon langsung, Ustaz, di nomor 081144882211. Ya Ustaz, sebelum kita break, kita baca dulu ya pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama ini Ustaz, terkait mengenai salat. Tabe Ustaz, salat dengan jaga jarak apakah tidak mengurangi keutamaannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, uni ganjil 10 terakhir Ramalan biasa lakukan tawe salat tasbih berjamaah. Di mana garo sumpah sunnah dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, magiro hukumna dek talau mak berjamaah kumasiji nasaba dek namanya menyawai mengkalingai pangumpu nemangi dek nama dek tajuhina. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, magairo Ustaz ko mak bere jamak ki di tengah na sumpah jange nampak metu imang. Iya. Jadi itu beberapa pertanyaan sudah masuk. Ya, sebelum kita menjawab Ustaz, kita break dulu sejenak. Jadi saudaraku yang menonton tetap jangan tinggalkan channel kami, karena insyaallah setelah break ini akan dijawab langsung sama Al Ustaz. Iya. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi.
Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya rongkai maringkat kalinya mungkin sementara tu datu dan di depan runa yang kekuan teroe yang sementara mendengarkan Iga Radio. Ya, sekarang temanya keutamaan salat berjamaah. Dari kongkai lo ya kutana tu mai terkait mengenai salat berjamaah, ya dikit langsung menelpon di 081144888211. Ya. Ya Ustaz, ada juga penelpon yang masuk dulu ini, kita angkat dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, terputus sih. Mekes. Ya. Ya, Ustaz, kita lanjutkan diskusi terkait mengenai keutamaan salat berjamaah. Yang pertama tadi pertanyaannya itu Ustaz terkait mengenai diangkat dulu penelpon Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iga tu mai. Ya, Sarifu di Pole Balu ya. Oh, Sarifu di Pole Balu. Iya, agak tu mai. Ya, aku tanang Muskas. Aku mengaridi. Iya. Katu tahu purangnya kada biasa kubur lagi puran ibang tawe ini. Iya. Biasa tuh masuk baca sunat tawe yolo. Iya. Katu tahu purangnya kada di mana masuk baca sunat ke kubur bat tawe kumangan ini.
Kurangnya sembahyang magharibi dapat sembahyang sunnah. Oh Ega ro cocok wasen ro. iya. Kemero fakutan aku pas. Iya. Ada di metom maga mas sembahyang magharibi ke kuret bang. Sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah. Iya. Aku biasa tuh ke kuret bang ya Allah saya ini. Ya. Biasa mas sembahyang sunnah saya Allah. Sebelum- Sembahyang magharibi sih. Terus sembahyang magharibi sembahyang sunnah gitu. Iya. Nah, kata orang kita pulang kada bega Iya. Iya. urai batau ya. Iya. Berarti masih banyak magharibi. Iya. Iya, merokok dan apa kita. Iya. Kada tiga cocok. Ah, iya. Iya. Iya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tampung dulu pertanyaan Ustaz. Ya, kita ke pertanyaan tadi Ustaz yang lewat pesan itu Oh, iya. kedai salat dengan jaga jarak apakah tidak mengurangi keutamaan salat Ustaz? Kan sekarang ini Iya, masa napat pandemi. ya masa Iya. pandemi napat tepat turun kita tahu pernah. Di biasa ramai luruskan barisan, rapatkan sap. rapatkan sap dan Ya luruskan. makukannya luruskan barisan, jaga jarak. Dan jaga jarak. Iya. Ah, iya. Terima kasih pertanyaannya. Makada magero degana aga Tidak mengurangi tidak mengurangi, dena berkurang. keutamaannya. Apalena keutamaannya berjamaah nareko jaga jarak itu mas sempajak masih. Iya. Padahal kita dituntut ketika melaksanakan sholat harus rapat saf rapat saf. Makanya ketika imam mau memulai sholat berjamaah kita disuruh untuk merapatkan saf. Kaidah mengatakan bahwa karena kita berada pada masa pandemi maka berlaku hukum kedaruratan, hukum darurat yang ad-darurat yubihul mahdurat, bahwa yang darurat itu berikan yang diharamkan. Maka ketika kita melaksanakan sholat dengan menjaga jarak, dengan memperhatikan, dengan catatan bahwa kita dalam masa pandemi untuk menghindari yang namanya penularan COVID-19 dan untuk menjaga hal-hal yang lebih berbahaya lagi, maka itu tidak akan mengurangi pahala daripada sholat berjamaah itu sendiri. Kecuali tidak ada uzur, tidak ada hal yang menyebabkan itu diberlakukan, maka itu akan mengurangi pahalanya. Tapi ketika ada hal yang menyebabkan diberlakukannya jaga jarak dalam sholat dan sesuai dengan perintah umara kita, ulama kita, bahwa ketika kita melaksanakan sholat maka jagalah jarak, maka tidak akan mengurangi pahala ibadah sholat kita. Itu saya kira itu sudah jelas dan pernah disampaikan oleh MUI bahwa tidak akan ibadah sholat kita pahalanya tidak akan berkurang, keutamaannya tidak akan berkurang, kita akan tetap mendapatkan pahala yang sama seperti kita melaksanakan sholat pada waktu normal. Kira itu yang pertama. Iya. Kemudian kedua Ustaz, Yang kedua aku bersyukur maaf. Wuni-wuni sekarang ini Ustaz, wuni-wuni ganjil 10 terakhir Ramadan itu biasa lakukan tawe salat tasbih berjamaah. Kemudian pertanyaannya, di mana magaro sumpah sunnah dilakukan secara berjamaah? Oh iya. Salat yang disunnahkan untuk berjamaah, yang kita lakukan untuk berjamaah, yaitu salat tarawih, salat witir, salat khusyuk, kemudian salat istisqa, itu disunnahkan dengan berjamaah. Adapun yang diperbolehkan untuk berjamaah adalah tahajud dan salat tahajud. Jadi berbicara tentang sunnah, salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah,
saya kira kita seperti sholat witir, sholat tarawih, sholat witir, maka lebih afdal kita laksanakan itu dengan berjamaah, karena selain kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, maka kita juga akan mendapatkan pahala dalam melaksanakannya di masjid. Saya kira itu. Kemudian Ustaz, yang selanjutnya pertanyaannya, magiro hukumna di ilama berjamaah ku masjid nasaba di namanya main kalingai pengumpul nih mang Ustaz. Gara-gara noleh malampik nih gak bacana ya rega edek nama dia cerita tajwidna. Dek namanya menyawane kalau masih je keh deh. Ya sirui mangi. Malampik tu ni bacana dek tu nama dia cek tajwidna. Iya. Inilah sebenarnya yang menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita memilih seorang imam, maka kita jangan asal pilih, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang telah disepakati bahwa seorang imam itu adalah betul-betul orang yang ahli dalam hal ibadah, orang yang makadai oge matahari bacana. Ajakna atau biasa-biasa ini bacana terpancaji imam. Man rasa ki. Nanti ketika terjadi yang seperti ini, seperti kasus dalam pertanyaan ini, maka itulah imbas dari kesalahan kita dalam memilih seorang untuk menjadi imam. Maka yang pertama yang harus kita perbaiki itu cara memilih orang untuk menjadi imam. Malu pula aja tanggung jawab mencaji imam. Kalau ia masih ninda atau mak berjamaah tanggungan kuiman. Tanggungan kuiman. Jadi harus betul-betul orang yang betul-betul kompeten untuk menjadi seorang imam. Pada guru ta Imam Muslimaki di negara bukan bacana. Jadi itu yang harus kita perbaiki dulu di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita memilih imam yang betul-betul kompeten dalam bidangnya, supaya tidak ada terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena ketika terjadi seperti ini, itu berpengaruh akan bisa berpengaruh pada kurangnya jamaah yang datang ke masjid. Ketika kurang jamaah datang ke masjid, maka masjid itu tidak bisa menjadi masjid, tidak bisa hidup. Syiar Islam akan kurang bersinar di masjid itu ketika itu terjadi. Maka dari itu alangkah baiknya kita perhatikan dalam hal pemilihan untuk menunjuk yang mana cocok untuk menjadi imam di masjid kita. Itu yang harus kita lakukan. Iya, karena imbasnya sangat berbahaya, karena banyak imbasnya. Saya kira begitu. Iya, jadi harus tas memang perlu itu paro. Madece tahu ya kalau na tentu imang. Cuma ya tahu sih tak tahu kan ya imang sebagai na tangguman yang harus ini na jamaah. Cuma ya tahu sih jamaah di tahu sini saya kasih kita perhatikan imangi. Ya narun na sampai na ramping ngi Ustaz Idris maka dah harus topa. Ya harus topa tuh ya imangnya aja maka dah. Manuangi tak perhatikan ngaro penggemuka sabiye daripada imangnya. Iya, Pak matahari tanggung jawab. Tanggung jawab, matahari tanggung jawab. Jadi harus mito paro. Cocok. Iya. Perlu memang diperhatikan ya imangnya. Iya. Harus, Pak. Ya, kemudian Ustaz terkait salat berjamaah kasih hubungan apa imangnya. Maka dahi magi Ustaz hukum nanako mak berjamaah ki di tengah na sempajangin apa metu imangnya. Iya. Oh iya, ya ngerangi ceramah Ustaz Dasat Latif. Maka dah di waktu terjadi aku kampung Nagarena. Maka dah sementara suju iro tawe masih gie, natapalnya imange, nadek gaga menre una. Maka dah magairo nadek gaga dek na menre. Boleh suju imange. Suju tutu. Ya. Lega jadi sujud tutup tahu. Mereka perlu celes di daka una maka raman na jadi dega gaimang. Padek gaimang. Bubar.
Oh, tapa langsung reki Ya. makempar ke dede iki mange. Igai Allah. Nah, maka ketika ada imam yang seperti itu, maka diusahakan itu ketika kita menjadi imam Iya. dan kentut, Iya. maka usahakan pada waktu kita mau meninggalkan itu kita dilihat oleh makmum. Kita dilihat oleh makmum sehingga orang yang di belakang kita yang mengerti betul-betul dan betul-betul memahami langsung menggantikan kita. Iya. Makanya ya itu posisi yang di belakang imam itu harus betul-betul Ya. orang-orang yang betul-betul bisa menggantikan imam jikalau sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti Iya. itu. Dia apa itu Ustaz? Makukangnya Iya. noler yari mondri ne mang di tenapa mengerti. Ya noro. Apa mega to tahu lo tampil makuk. Tapi alena hita Iya. masur tetok mondri ne mang itu. Mega to makuk we. Alena ya semanu jajarena oka anu kami nama yolo yo mau rito na to pa imangi season na tes matu bacana biasa-biasa to. Jadi orang yang berada di belakang imam harus orang-orang yang betul-betul tinggi batantri bacana. Iya. Supaya bisa nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan itu bisa langsung menggantikan Iya. seperti yang bisa menggantikan imam. Iya. Kemudian Ustaz ini ya lewat pertanyaan tadi yang lewat telepon serta di baluk-baluk Bapak Syarifuddin terkait mengenai salat sunnah sebelum maghrib yang kapedangi makeda dek gagare supaya sunnah sebelum maghrib. Jadi bagaimana menurut Ustaz? Oh iya, salat sunat sebelum maghrib. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Abu Daud yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda lagi, kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Pertanyaannya makmur sekarang, engkau tuh masih tidak ada salat berjamaah, salat sunatnya sebelum maghrib. Langsung nih. Apa nasing maka tama cipi utuh. Waditop mah. Waditop. Jadi kalau ada kesempatan untuk sholat berjamaah sebelum maghrib, silahkan kita kerjakan karena memang ada petunjuk yang sabda Rasulullah SAW dalam hal itu bisa bagi siapa yang mau untuk melaksanakan sholat sunat sebelum maghrib. Saya kira itu. Silahkan saya kita laksanakan kalau memang memungkinkan waktu. Ya kong kamar ke waktu Ustaz ya laksanakan nih. Iya. Ya kemudian Ustaz engka pakutan Ustaz juga boleh risalah moni Ibu Isma. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana itu salat sunat sebelum dan sesudahnya salat dibacakan surah pendek atau cuma Al-Fatihah? Oh jadi maksudnya ya masuk pada sunnah ya pakai baca setelah Al-Fatihah baca surah pendek atau di maga surah Al-Fatihah saja. Iya, salah sunnah pengumpulnya langsung ya. Iya. Yang menjadi syaratnya, yang wajib itu adalah kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi, kalau memungkinkan, kalau kita mau mendapat pahala yang lebih banyak, maka baca ke surat surat pendek itu. Tapi kalau masih waktu sebagai sunnah, wadito mau kita baca, tapi makura pahala tak taruh. Jadi, saya kira itu. Ya, kemudian Ustaz, pertanyaan dari saudari Meni di Kilo 1. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf sebelumnya jika pertanyaannya ini salah. Begini Pak Ustaz, apakah salat duha masih bisa dilakukan jam 8 ke atas? Itu aja pertanyaan saya Ustaz. Iya. Salat duha jam 8 masih ke bisa. atas apakah masih boleh dilaksanakan atau tidak? Salat duha itu yang paling baik dilaksanakan di
tempat kita ini di Indonesia, Iya. yaitu terbentang selama beberapa jam sejak 20 menit matahari terbit. Iya. Sejak 20 menit matahari terbit hingga 15 menit sebelum masuk waktu sholat duhur. Iya. Itu untuk waktu kita di Indonesia. Jadi sejak 20 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum masuknya waktu sholat duhur. Namun untuk waktu sholat duha yang paling utama ini yang paling mulia adalah 1/4 siang atau sekitar pukul 9.00. Iya. Itu yang paling utama. Jadi itu yang paling utama kalau kita mau melaksanakannya adalah 1/4 waktu siang. Iya. Jadi sekitar jam-jam 9. Jadi 5 ya saya Iya. Ya. Ya Ustaz, masih ada ini Ustaz pertanyaan. Apa nak megege tak matamai? Pertanyaannya Ustaz ini tabe Ustaz terkait mengenai salat sunnah rawatib. Apakah wajib membaca surah pendek setelah Al-Fatihah atau tidak? Oh sudah, pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan tadi, Pak Makade Ustaz. Apakah wajib kita baca surah pendek setelah Al-Fatihah atau tidak? Maksudnya samakah semua bacaan dengan salat wajib? Pada mun pakutanana makutana tosi makeda de ubaca ni surah pendek langsung Al-Fatihah. Ya. Setiap Al-Fatihah jolo ibaca. Iya. Ya, kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan juga yang masuk Ustaz. Salat berjamaah ini Ustaz. Biasa nasi ya salat berjamaah Ustaz. Nakolori si bawah sarai. Dek nanu nasa tahu maksudnya ya mungkin tidak dibesarkan bacaan-bacaannya. Kalau seumpamanya ko loren aseng Ustaz marukar aku masal mangaribi isa subuh ya maruka sak dani mange na baca surah Al-Fatihah. Tapi nareko lore si bawah sarat nase berjamaah ki de gagas ada. Magir Ustaz nakuro do. Masuna ya salat duhur dan asar kan Ustaz dek tu gagas ada. Maksudnya Allahu Akbar. Ya. Ya, dek dari gaga maru ya sama gar kada. Allahu Akbar. Nah baca ni rek Al-Fatihah maruka-ruka ka bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau naseloroi dek nasi aku berjamaah ki olona nasero maruka-ruka tu supaya makan jatuh dia kalingan nasa nganu Ya, pertanyaannya kalau magiro mas sempajang loro si bawa asara dina paling kalingat tawe agi baca. Ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah salat bersama kami pada salat zuhur dan asar. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah di rakaat yang pertama. Sesekali dia memperdengarkan ayat yang beliau baca, ada kalanya dia memanjangkan bacaan rakaat pertama dari salat zuhur, begitu juga pada saat salat subuh. Maka ada juga firman Allah yang menjelaskan terkait mengeraskan suara pada saat salat. Dalam surah Al-Isra ayat 110 jelaskan, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Tentang tidak mengeraskan bacaan surah pada siang hari itu supaya pada waktu itu supaya tidak menjadi bahan hinaan bagi kaum musyrikin pada waktu itu. Apa yaro kaum musyrikin pada waktu itu pai lele lada. Iya. Di pai lele lada. Jadi kau nang kalinga itu mas sempaya makro na lele sih. Lele sian. Maka dah kayak ketemu jamak tu makro. Jadi itu untuk pada waktu itu untuk menghindari celaan kaum muslimin. Walaupun demikian
Allah memerintahkan kita untuk merendahkan, untuk tidak merendahkan bacaan, sehingga salat harus tetap bisa didengar oleh sahabat yang berada pada saf pertama. Jadi itu alasan yang mendasarnya pada sampai salat duhur dan asar itu tidak dikeraskan suara karena ditakutkan menjadi bahan olok-olokan pada kaum musyrikin pada waktu itu, pada waktu pertama syiar Islam. Jadi itu alasan yang mendasar karena menjadi bahan olok-olokan bagi kaum musyrikin. Tapi kira-kira Ustaz kan yakum aku kongi di narik gagar kapar olo di mugar kira-kira Ustaz. Di paro pusing pajalor sadai. Tacuy ribawan ni ia napitangi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, maka itulah yang kita ikuti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan tidak memperdengarkan bacaannya pada waktu duhur dan asar, maka itulah yang kita ikuti. Ajak taibui anu baru maka dalo sikit malu makut. Iya. Apa may sedikit anu salah sih, anu lain sih taibu. Ya naro tacu ribawan ni aga napudangi nabita melalui hadis-hadis ini. Iya. Jadi kalau ya sedagarnya jaka tapai lo si mapa kabar matu maka dah masuk pajalornya matu kada parkar ini bela supaya makan jangan kalinya. Iya, sedagar kerajaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kampai tu Ustaz Pakutanai lewat ni tetap seposedi jadi sisa ya nah saya dia Pakutanai jauh Ustaz dari Sandri Gunawan. Ustaz, ada kasus begini. Pada saat salat berjamaah, imam salah baca ayat lalu dibatalkan oleh seorang makmum. Tapi imam merasa bukan itu sambungan ayatnya. Lalu imam menoleh dan berkata ke belakang, bukan sambungannya, batalkan salat. Oh jadi anu rek Ustaz Ibarat apa sumpahnya ni Ustaz. Allah. Kita sakit bacain nah, ya rek ngi mondri rek yanaran emak kedah. Perlu memang perlu makanjak bacaan atau mondrita. Nah ya ro nasambungan ngi rek ngi natanya sambungan nah. Nah mete muni rek ngi hen kedawatannya sambungan nah tu. Jadi batal ka salat ko makir Ustaz. Giling rek ngi. Ya itu biasa terjadi spontan seperti itu. Dena tungkai. Iya. Asden itu apa kira-kira itu to mondri. Iya. Nasinya lena cocok padahal salah toma. Iya. Kira-kira mangi. Biasa tuh sengaja maku tuh. Iya. Dena sengaja mesuk iron nih. Maketan dia sambungan nai. Iya. Jadi batal kira-kira Ustaz? Ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu mengenai hukum tidak sengaja berbicara saat sholat. Tapi kalaupun itu disengaja maka itulah yang menjadi salah kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja ini yang menjadi perdebatan, yang menjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Maka menurut kebanyakan ulama Syafi'iyah bahwa tidak sengaja berbicara dalam sholat saat sholat karena lupa dan tidak banyak dina mega maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Itu kalau kode mega napau pada reki kok manen ani pa mega itu ya mer ko sumpah Ustaz nasambungin tanya sama napa mete kira-kira Allah tanya sambungan nai mega tuh ananya mega itu jadi aku makan mega apa Allah kalau reki supaya jangan Ustaz itu Allah. Maka menurut ulama Syafi'iyah dekna manir. Yang penting dekna mega bicara. Ya dekna mega na curita. Iya, yang mah gitu mah we saleh mah he. Catatannya ya ro catatannya dekna sengaja mapau. Ya, anu tidak disengaja atau lupa. Yang kedua tidak banyak kata-kata yang keluar. Iya. Kasih makutan maka dah sampai berapa banyaknya? Menurut ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka itu tidak melebihi daripada 6 kalimat. 6 kata. 6 kata. Apa kalau lebih ni ro paling itu man tak tahu. Mega ni semua. Ya kok giling ranking Ustaz. Misalkan tapak giling
Kede. Oh, salah ya? Nah, ciri dengan gerak kaki giling rekiku. Nah, selama itu tidak disengaja spontan dilakukan, maka menurut mazhab Syafi'i itu tidak batal. Iya. Itu spontan, tidak disengaja Pak. Kata tu komaku tu ane pakai kereta. Iya. Spontan tu biasa imang makala pakai kereta munri. Iya. Nah, senyari nama benar Coco. Nah, salah toma. Iya. Apa tu ni na sengali na salah toma na baca. Iya. Ya. Jadi selama tidak selama disengaja. tidak disengaja, Tidak batal, Ustaz. tidak akan membatalkan sholat itu. Iya. Dan juga tidak banyak. Ya. Yang Saya kira itu. Iya, yang Kau mana nak kau mega? batal itu. Iya, ya, sedekah radian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasaba iri jange ternyata tete 10 ni lewat 10 5 menit engkani sejang si bawa sedekah di dalam acara Hikmah Ramadan. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh saudagar Iga Radio yang telah berpartisipasi dalam acara Hikmah Ramadan ini. Engkai Maku Kutana memberikan tanggapan dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema keutamaan salat berjamaah. Kemudian Taparajak Dampeng, Lor Sinina, saudagar Iga Radio yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum sempat dijawab ataupun ada penelpon yang belum sempat diangkat teleponnya karena labat ni wetu engkani tetap seproses di lewat 16 menit. Ya, saudagar Iga Radio rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terlebih dahulu mungkin nanti natuti ustaz ada papaseng terkait mengenai keutamaan salat berjamaah. Kemudian diakhiri juga dengan doa ustaz nanti. Ya, saudagar Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baca dek sahabat tema Hikmah Ramadan yakni melestarikan nilai-nilai Ramadan. Jadi besok temanya yakni melestarikan nilai-nilai Ramadan, dan insyaallah besok yang akan mengisi waktu Hikmah Ramadan di mohon maaf, besok 25 Ramadan akan diisi langsung oleh Al-Ustaz Zakaria SAI terkait mengenai zakat pertanian. Jadi besok temanya terkait mengenai zakat pertanian yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Zakaria SAI. Ya, saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Rahmat Setiawan pamit undur diri dan insyaallah mari kita mendengarkan dulu papasan-papasannya Ustaz. Ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada kepuasa yang ke-24 dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan hidayah kepada kita untuk senantiasa melakukan ibadah yang mulia di bulan yang suci ini, agar kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang nantinya mendapatkan kemenangan insyaallah. Adapun kesimpulan dari ceramah pada hari ini yaitu dengan salat berjamaah kita bisa memperkuat syiar Islam, media dakwah bagi kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, salat berjamaah adalah salah satu jalan bagi kita untuk mempererat tali silaturahim, memperkuat ukhuwah antara sesama muslim, dan salat berjamaah adalah jalan bagi kita untuk menghilangkan yang namanya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, baik itu si kaya dan si miskin, antara si kaya dan si miskin, yang pejabat dan orang biasa, antar suku dan lain-lain. Maka ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka itu semua hilang. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan nanti kita di hadapan Allah yaitu yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar
Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia.